Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wajannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimat, ummahat, akhwat, solihat yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan kita kembali hadir di salah satu majelis di antara majelis ilmu, taman di antara taman surga. Semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah Azza wa Jal, menggugurkan dosa-dosa kita dan memudahkan jalan kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita hari ini masuk pada tanggal 27 Zulqi'dah. Artinya 3 hari atau 2 hari lagi kita masuk pada bulan Zulhijjah, yang mana Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan 10 pertama bulan Zulhijjah adalah hari-hari terbaik sepanjang tahun. Kalau hari-hari sepanjang tahun adalah hari-hari yang terbaik 10 awal Zulhijjah, maka kita harus mempersiapkannya. Para ulama sepakat bahwa hari-hari terbaik sepanjang tahun itu bukan hari-hari di bulan Ramadan. Hari-hari terbaik sepanjang tahun itu 10 pertama bulan Zulhijjah. Artinya apa? Artinya ketika itu jadi hari-hari yang terbaik, pasti di dalamnya banyak keutamaan. Nyata-nyatanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan 10 hari ini. Allah katakan dalam surah Al-Fajr, wal fajri walayalin ashar wasyaf'i wal watar. Dan demi 10 hari terbaik, dan demi yang genap maupun yang ganjil. Artinya 10 ini tanpa pengecualian semuanya adalah hari-hari terbaik. Kenapa hari-hari terbaik? Karena dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ilallahu bihi minhu illa al-ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari di mana amalan solih yang ada di dalamnya lebih dicintai Allah, melainkan amalan solih yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Artinya semua amalan solih kalah kalau sudah kita kerjakan di bulan 10 awal bulan Zulhijjah. Makanya di sini di awal kami mengingatkan kepada diri Al-Fakir dan kepada jamaah yang dimuliakan Allah untuk mulai hari ini segera membuat perencanaan, membuat prioritas amal,
mana yang akan saya kejar di 10 pertama bulan Dzulhijjah, mana yang akan saya jaga, mana yang saya akan bermain aman, dan mana yang saya akan bermain cantik di dalamnya. Artinya apa? Artinya karena 10 ini adalah 10 terbaik, dan semua amalan sekecil apapun atau sebesar apapun dicintai Allah Azza wa Jalla. Para ulama mengklasifikasikan amalan menjadi 3 klasifikasi. Amalan yang diterima, amalan yang ditolak, amalan yang dicintai. Amalan yang diterima itu amalan yang sah, diterima dan dapat pahala. Sah, diterima, dapat pahala. Itu amalan yang diterima, makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima amalan kami. Itu ya, itu amalan yang diterima. Amalan yang diterima syaratnya 2. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus sesuai tuntunan. Ikhlas tidak sesuai tuntunan tertolak. Sesuai tuntunan tidak ikhlas juga tertolak. Hanya dengan sholat subuh 2 rakaat, ikhlas lillahi ta'ala, diterima. Tapi kalau sholat subuh ikhlas, tapi kok kayaknya kurang mantep kalau 2 rakaat, dengan sholat 3 rakaat, biar tambah besar pahalanya. Diterima tidak? Tidak, karena tidak sesuai tuntunan. Sebaliknya, sesuai tuntunan tapi tidak ikhlas juga ditolak. Datang sholat subuh, sholatnya dilama-lamain 2 rakaat, tapi lama-lamanya sholat subuh karena di sampingnya ada Pak Bos, atau di sampingnya ada dosen pembimbing, atau di sampingnya ada calon mertua, atau ada besan di samping kita. Ya, kalau ibu-ibu kayaknya kurang relevan kalau calon mertua ya. Ya, ada orang penting atau tetangga kita di samping, akhirnya sholatnya kita khusyuk-khusyuin gitu ya, bukan karena Allah tapi karena manusia. Ya, jadi sesuai tuntunan dan harus ikhlas. Itu amalannya diterima. Amalan yang ditolak kebalikannya, dia tidak sah. Kalau amalan wajib ya harus diulangi, ya, harus dikodok kalau sudah keluar waktunya. Kemudian dia tidak dapat pahala sedikit pun ketika dia mengerjakannya. Capek-capek dia mengerjakan, sulit-sulit dia mengerjakan, susah payah, jungkir balik dia mengerjakan, tidak dapat pahala. Kenapa? Karena ditolak sama Allah. Kenapa ditolak? Karena satu di antara 2 tadi tidak terpenuhi. Dua-duanya tidak terpenuhi, salah satunya hilang. Dia tidak ikhlas, tidak sesuai tuntunan. Makanya nanti di hari kiamat ada kisah orang-orang yang ketakutan dan khawatir. Allah sebutkan dalam surah Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Apakah kalian telah mendengar cerita tentang hari kiamat, kata Allah. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Ya. Hari itu wajah-wajah mereka ketakutan. Kenapa ketakutan? Amilatun nasibah, bersusah payah beramal, mereka bersusah payah beribadah, susah payah capek-capek beramal sholih, yang didapatkan bukan surga, yang didapatkan bukan pahala, yang didapatkan bukan ridho Allah, tapi yang didapatkan apa? Tasla naron hamiyah, api neraka yang menyala-nyala, waliyadzubillah. Kenapa? Karena beramal, karena dia nyumbang, karena dia sedekah, karena dia ini juga bangun masjid, dia nyumbang semen, dia nyumbang AC, dia nyumbang peralatan media, tapi ternyata dikerjakan tidak ikhlas lillahi ta'ala, hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia, hanya ingin mendapatkan pandangan manusia. Nah, hari ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita itu hidup di zaman semua orang bisa pamer dan fasilitasnya ada, ya, fasilitasnya ada, ya. Kalau mau nunjukkan amal gampang, tinggal bikin story kan sekarang, atau unggah status di Facebook atau di Instagram. Jadi hadirin, ada orang itu yang 24 jamnya pamer semua amalannya, hadirin. Dari mulai subuh bangun tidur selfie, alhamdulillah hilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kemudian ambil air wudhu, kerannya dipoto, cekrik, wudhu dulu, sholat tahajud, masya Allah ya. Sholat tahajud pas sujud selfie, ya. Lagi sujud nih, OTW, ya.
takbiratul ihram gitu kan. Nah, Masya Allah, berangkat ke masjid, jalannya dipoto. OTW ke masjid, sholat berjamaah subuh. Setelah subuh ada pengajian, meja ustadznya dipoto, menunggu sang ustadz. Masya Allah, semuanya jadi status hadir. Kalau 24 jam kita jadi status, diperuntukkan untuk manusia, lantas yang untuk Allah yang mana hadir? Ya. Allah itu punya sifat namanya Al-Ghayyur, kata Rasulullah. Al-Ghayyur itu apa? Zat yang maha pencemburu. Kapan Allah itu cemburu? Allah cemburu ketika melihat hambanya melakukan satu amalan seharusnya untuk Allah, tapi diperuntukkan untuk selain Allah. Ya. Makanya Allah menolak mentah-mentah amalan seperti ini. Karena Allah diduakan. Allah dijadikan salah satu, bukan satu-satunya. Sehingga tidak lagi luar biasa dan tidak lagi istimewa. Ya. Kalau satu-satunya pasti istimewa. Tapi kalau salah satu, jadi tidak istimewa. Makanya hari ini memuliakan Allah, itu amalan yang kedua, ditolak. Ada jenis amalan yang ketiga. Apa? Amalan yang dicintai Allah. Amalan yang dicintai Allah itu apa definisinya? Amalan yang tidak hanya diterima dan dapat pahala. Di waktu yang sama, ketika kita melakukan amalan tersebut, gugur dosa-dosa kita hadir. Dapat pahala, gugur dosa-dosa. Dapat pahala, gugur dosa-dosa. Ya. Apa dalilnya Ustadz? Dalilnya surah Ali Imran ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian, amalan yang dicintai. Yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian, di waktu yang sama Allah gugurkan dosa-dosa kalian. Jadi ketika kita melakukan amalan-amalan yang dicintai, Bu, dapat pahala, gugur dosa. Dapat pahala, gugur dosa. Makanya hari ini muliakan Allah, dulu saya masih ingat guru saya itu pernah berkata, ya, peluang kita punya peluang agar amalan yang kita kerjakan itu kualitasnya 100%. Ya. Ada keadaan di mana peluang amalan solih kita kualitasnya 100%. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah ketika kita sudah berada di alam kubur dan kita masih punya amal jariah. Kita berada di alam barzakh, alam kubur, kita punya amal jariah. Amal jariah itu pahalanya jadi 100%. Kenapa? Karena kita tidak bisa lagi riak. Kita tidak bisa lagi mamerkan, sudah di dalam kubur. Beda dengan ketika kita berangkat pengajian seperti ini. Belum tentu kualitasnya 100%. Kenapa? Karena datangnya karena gak penak karo mertuaku teko masa aku gak teko, ya kan? Misalnya karena wah aku dibully di grup ini kalau nggak datang, ya. Masih ada Pak niat-niat lain sehingga amalannya jadi nggak 100%. Atau sebenarnya niatnya lillah tapi sampai ke sini ngantuk, ya. Tapi insya Allah di sini tidak ada yang ngantuk, ya. Masya Allah, ya. Atau yang lainnya, kadang-kadang amalan kita itu kualitasnya nggak 100% karena masih ada unsur-unsur lain gitu. Tapi kalau kita sudah berada di alam kubur, terus kita masih punya amalan jariah yang kita tinggalkan di dunia, itu pahalanya pasti 100%. Ya, itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, peluang kita dapat amalan itu kualitasnya 100%. Ya, kata guru saya, Allahu a'lam bishawab, beliau mengatakan ketika kita melakukan amalan solih di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena setiap amalan apapun jenisnya dicintai Allah. Kalau dicintai Allah itu kan dapat pahala, hapus dosa. Dapat pahala, hapus dosa. Jadi prosentasinya masih 100%. Ya. Karena di waktu yang sama dia melakukan amalan solih dapat pahala, di waktu yang sama dia mendapat pengguguran dosa. Masya Allah. Sekecil apapun amalannya. Makanya hari ini dimuliakan Allah, saya ingatkan di awal ini sebelum kita masuk ke materi, ya, bahwa kita harus maksimal, kita harus rencanakan secara totalitas, secara fokus 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Belum tentu Allah beri lagi kesempatan kita untuk masuk ke 10 awal bulan Dzulhijjah. Makanya tahun ini setahun sekali 10 hari pertama ini, mari kita maksimalkan sebaik mungkin, ya. Kerjakan amalan-amalan wajib, tambahkan amalan-amalan sunnah,
cari amalan-amalan mubah yang berpahala. Ya, kerjakan amalan-amalan wajib. Amalan wajib dulu dikerjakan. Amalan sunnah nomor 2. Ya, amalan wajib dulu diprioritaskan. Bukan berarti amalan sunnah tidak dikerjakan ya. Amalan wajib dikerjakan, amalan sunnah mengiringi dan menghiasi. Karena kita tidak pernah jamin amalan wajib kita ini ya kondisinya kualitasnya 100%. Makanya apa? Perlu ditambah amalan-amalan sunnah untuk menyempurnakan amalan wajib yang mungkin tidak sempurna. Amalan wajib dijaga, ya, amalan sunnah ditambahkan, kemudian yang terakhir adalah amalan-amalan mubah yang bisa jadi pahala. Ya. Yang haram dan yang makruh stop dulu hadirin. Karena Zulhijjah itu bulan haram, setiap amalan dan setiap dosa yang dilakukan itu dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, semoga Allah menjaga kita dari semua kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita akan masuk melanjutkan tadabbur ayat Quran kita dalam kisah Yusuf surah ke-12 ayat ke-7. Kita sampai ke ayat ke-7. Kita baca dulu ayatnya bareng-bareng, baru setelah itu kita akan simak dan kita akan selami tadabburnya. Mari kita ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sailin. Sesungguhnya ada beberapa tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang bertanya, kata Allah Azza wa Jalla. Sedikit mengulang pelajaran yang kemarin, 2 bulan yang lalu maksudnya ya, kemarin ya, sebelum Ramadan ya, bahwa kisah Yusuf ini adalah kisah yang paling baik di dalam Al-Quran. Nahnu nakussu alaika ahsanal qasasi, kata Allah. Kami ceritakan kisah terbaik di dalam Al-Quran. Kisahnya kisah Nabi Yusuf. Artinya kalau kisah terbaik, kisah yang biasa saja banyak pelajaran, apalagi kisah terbaik. Akan ada ribuan pelajaran di dalam surat Yusuf ini. Makanya kita kemarin telah membahas tentang kisah di mana Nabi Yusuf menceritakan isi mimpinya kepada ayahnya. Kemudian ayahnya bilang, jangan kamu ceritakan kepada saudara-saudaramu, karena ayahnya tahu dan ayahnya faham tentang ilmu tafsir mimpi. Kemudian hadirin dimuliakan Allah, ya, setelah itu, setelah larangan dari ayahnya itu, ya, ternyata saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu kondisinya hasad kepada Nabi Yusuf, ya, iri, dengki dengan perlakuan ayahnya Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yakub, kepada Nabi Yusuf. Terus akhirnya mereka berusaha untuk nanti membuat satu makar untuk melenyapkan Yusuf dari rumah saudara-saudaranya ini, agar mereka lebih mendapatkan perhatian dari ayahnya. Lah, kisahnya seperti itu. Kemarin kita sudah membahas 26 poin tadabbur. Sekarang kita masuk ke poin yang ke-27. Kita masuk pada poin yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-7, sesungguhnya ada beberapa tanda kekuasaan Allah dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya ini bagi orang-orang yang bertanya. Di antara tanda kekuasaan Allah yang disebutkan para ulama adalah bagaimana ternyata mimpinya Yusuf dan takwil mimpinya siapa? Yakub itu sesuatu yang benar adanya terjadi, ya. Nah, itu bagian dari kekuasaannya Allah. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa memberikan pesan atau muqaddimah,
pembukaan untuk orang-orang yang solih, firasat yang baik untuk orang-orang yang solih, karena memang Allah menginginkan kebaikan kepada orang solih ini. Makanya orang-orang yang dicintai Allah itu firasatnya kuat. Firasatnya kuat itu bagaimana? Dia bisa membaca ini orang baik atau tidak. Dia bisa membaca ini orang tujuannya baik kepada dia atau tidak. Kata Rasulullah, Pak, ittaqu firasatal mu'min fa inna laha nurun minallah. Takutlah kamu sama firasatnya seorang yang soleh. Kenapa? Karena di dalam firasatnya orang yang soleh itu ada cahaya dari Allah. Nah, maka ini bagian dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf dan kepada ayahnya dan orang-orang yang meneliti dan memperhatikan kisah ini. Bahwa ternyata Allah itu kalau sudah cinta kepada orang solih, Allah akan lindungi. Allah akan gunakan semua cara agar orang ini terus akhirnya selamat dari mara bahaya. Salah satunya apa? Allah kasih isyarat. Baik itu lewat mimpi, atau kadang-kadang Allah itu buat hati kita ini kok koyok deg-degan gitu ya. Ngelihat orang iki ketoke tenanan pora ini gitu ya. Ya. Bentuknya koyok wong soleh, tapi kok ketoke gak soleh gitu ya. Jadi kadang-kadang begitu. Ketoke melok pengajian, tapi kok ternyata orang golek ilmu. Nah, kadang-kadang begitu. Ya, kenapa? Karena orang soleh itu pandangannya tajam dia. Pandangannya mengandung cahaya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini juga bagian dari tanda kekuasaan Allah. Maka di situ di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisaili. Dalam kisah Yusuf ini ada banyak tanda kekuasaan Allah. Ayatun itu kan jamak. Ya. Bentuk singlenya atau bentuk mufradnya, bentuk satunya, bentuk tunggalnya itu ayatun. Tapi kalau ayatun itu berarti banyak tanda kekuasaan Allah dalam kisah Yusuf ini. Di antara tanda kekuasaan Allah adalah, ya, kata Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Syekh Ali bin Muhammad Al-Mawardi, ya, Imam Ali bin Muhammad Al-Mawardi An-Nukat wal Uyun, beliau mengatakan di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah jelaskan dalam kisah Yusuf ini adalah Allah menampakkan akibat dari perbuatan zalim saudara-saudaranya kepada Yusuf. Ya, nanti ada akibatnya di dalam kisah ini. Artinya Allah ingin berpesan kepada hamba-hambanya semuanya, kepada kita, hambanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap kezaliman pasti akan menimbulkan dampak buruk. Setiap kezaliman, kemaksiatan itu pasti akan menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan kita. Kalau tidak di dunia ya nanti di akhirat. Kadang-kadang ada orang yang tukang maksiat, tukang melakukan dosa, terus akhirnya apa? Hidupnya enak gitu. Itu bukan karena Allah masih sayang kepada dia. Itu Allah sudah tidak peduli lagi sama dia, Bu. Allah itu kalau membenci seseorang bukan terus diazab. Allah itu kalau membenci seorang itu Allah biarkan dia hidup seenak dirinya, terus Allah akan cabut nyawanya ketika dia dalam keadaan lupa kepada Allah. Kan kita sudah paham dan kita sudah belajar tentang konsep istidraj, ya. Surah ke-6 ayat ke-44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka lupa sama peringatanku, kata Allah, aku akan bukakan pintu rizki dari segala arah, kata Allah. Jadi semakin maksiat seseorang, semakin dolim seseorang, semakin dia ini melakukan kemaksiatan dan dosa, kadangkala cara Allah itu bukan dengan memberikan musibah di dunia, tapi cara Allah itu justru memberikan dia banyak fasilitas hidup, kenikmatan-kenikmatan, rizki yang melimpah. Agar apa? Agar dia semakin lupa sama Allah. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Sampai ketika dia senang, farihu, farhan, bahagia dengan rizki yang datang dalam hidupnya, kami cabut nyawanya sekonyong-konyong, kata Allah. Secara tiba-tiba. Dalam keadaan dia lalai kepada Allah. Konsep istidraj seperti ini dalam syariat dikenal sebagai istidraj. Istidraj itu dielu-elu.
diujo-ujo, dinaikkan ke tempat yang tinggi agar jatuhnya lebih sakit ketika dia terjatuh, ya. Makanya hari ini dimuliakan Allah, setiap perbuatan aniaya atau perbuatan zalim, ya, di dalam kisah ini nanti sangat isyaratnya sangat kuat, itu pasti dampaknya akan dia dapatkan. Man amila sholihan fali nafsih wa man asaa fa 'alaiha, ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan man amila sholihan fali nafsih, barang siapa yang beramal sholih maka itu untuk dirinya sendiri. Amal sholihnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Surah Fussilat ayat 46. Wa man asaa fa 'alaiha, barang siapa yang berbuat maksiat, berbuat dusta, berbuat zalim, aniaya kepada saudaranya, fa 'alaiha, maka keburukan juga akan kembali kepadanya, ya. Maka para ulama itu mengatakan kalau kita kena musibah itu sebenarnya efek dari dosa yang kita lakukan. Karena ya, dosa dan musibah itu satu paket, Bu. Sebagaimana satu paketnya lalat dan sampah, ya. Dosa itu seperti sampah, musibah itu seperti lalat, ya. Jadi kalau kita banyak dosa, musibah itu pasti akan berdatangan. Kalau kita di depan rumah punya sampah, maka pasti akan dirubung lalat. Maka cara terbaik terbebas dari musibah itu bukan menyelesaikan musibah satu-satu. Iya, itu perlu, tapi itu tidak prioritas. Cara terbaik bebas dari musibah agar diangkat musibah dalam hidup kita itu caranya adalah bersihkan sampahnya. Kalau Anda punya sampah di depan rumah, dirubung laler, yang Anda lakukan buang sampahnya atau bunuh lalatnya? Buang sampahnya. Karena kalau toh kita bunuh lalatnya, lalat yang lain akan datang. Bunuh lagi, lalat yang lain akan datang. Anak kita sakit, kita periksakan ke puskesmas atau ke dokter, sembuh, musibah yang lain akan datang. Kenapa? Karena ada sampah yang belum dibersihkan. Maka sebelum kita ini menyelesaikan apa yang ada di depan kita, selesaikan dulu apa yang ada di atas. Urusan kita dengan yang di atas diselesaikan dulu. Masih ingat konsep genteng bocor, ibu-ibu? Ya, guru saya dulu ngajari saya konsep genteng bocor. Orang itu kalau punya rumah, gentengnya bocor atau atapnya bocor, terus akhirnya kalau turun hujan terus airnya menetes, ada dua tipe orang yang punya rumah kalau gentengnya bocor. Ada yang hanya fokus menseka lantainya, ngelap lantainya, ngepel lantainya saja. Kemudian kalau hujan lagi, bocor lagi. Tapi ada orang yang kedua, daripada dia sibuk ngurus lantai, dia lebih sibuk ngurus di atas dulu. Benerin gentengnya dulu. Kalau dia tidak bisa benerin sendiri, panggil tukang genteng. Agar apa? Agar pada hujan yang kedua, ketiga, keempat tidak bocor lagi. Nah, sama dengan manusia. Ketika ada masalah dalam hidupnya ada dua tipe. Ada yang hanya fokus dengan apa yang ada di bawah, tapi ada yang lebih fokus sama yang di atas. Selesaikan dulu urusan kita dengan yang di atas, agar yang di bawah tidak terlalu merepotkan. Makanya hari ini dimuliakan Allah, barakallahu fikum, ini diantara tanda kebesaran Allah yang nanti akan Allah pesankan di dalam surah Yusuf ini, bahwa setiap perbuatan aniaya, setiap perbuatan zalim itu pasti akan dampaknya akan Allah tampakkan. Ya, kalau tidak di dunia ya di akhirat. Makanya seorang muslim itu harus banyak-banyak istighfar. Dalam setiap harinya harus banyak-banyak istighfar. Karena kita ini ya kondisinya hidup di akhir zaman. Dikit-dikit maksiat, Bu, dikit-dikit dosa. Ngelihat kanan dosa, ngelihat kiri dosa. Merem aja kadang-kadang kita dosa, Bu. Saking sulitnya bertahan di akhir zaman ini. Loh ya, saya katakan merem dosa itu kadang-kadang kita buka YouTube itu loh. Buka YouTube, klik di kolom searchingnya itu Ustadz Adi Hidayat, keutamaan Qiyamul Lail. Klik, harusnya kan yang keluar tausiah, tapi 15 detik joget dulu, Bu. Iklan dulu kan TikTok 15 detik. Lihat maksiat. Begitu terus, sulit kita lepas dari maksiat. Makanya apalagi kita, wong Rasulullah saja yang surganya sudah dijamin, bebas hisab, bebas siksa kubur, bertobat kepada Allah 100 kali sehari.
Lah kita ini surga belum jelas, hisabnya juga belum jelas, siksa kuburnya belum jelas, pakar dosa, tapi ternyata kita jarang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu hadirin dimuliakan Allah, itu diantara kekuasaan Allah. Kemudian yang disebutkan oleh Imam Al-Mawardi yang lainnya, diantara tanda kebesaran dan kekuasaan Allah di dalam kisah surah Yusuf ini adalah adanya jalan keluar setelah serangkaian ujian yang berat. Ya, ini kan kekuasaan Allah. Nabi Yusuf itu ujiannya kurang apa, Bu? Ujian kesulitan beliau lewati, ujian kesenangan beliau lewati. Ujian kesulitan apa? Dicemplungkan saudaranya ke sumur. Ditemu orang kok yang nggak diumumkan, malah didol. Ya. Terus dibeli sama raja. Kemudian setelah itu coba lihat, anak kecil dicemplungkan sumur itu akan mengalami trauma yang sangat hebat. Ya, berada di tempat yang gelap, sempit, itu pasti trauma sekali. Lah kok ternyata dijual jadi bahan perdagangan manusia kan? Ya, kemudian terus akhirnya dibeli. Ya, terus nanti dipenjara. Kesulitannya banyak. Pun juga ujian kesenangannya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika sudah agak besar, tambah ganteng, kemudian terus ternyata istrinya raja jatuh cinta kepadanya, akhirnya digoda untuk berzina kan. Coba lihat tadi ini, lengkap ujiannya Nabi Yusuf itu. Makanya nanti akan kita sebutkan di antara bentuk tadaburnya itu apa? Surah Yusuf ini surah pelipur lara. Kalau kita ini mengalami kesedihan, bacalah surah Yusuf, maka niscaya akan hilang itu kesedihan. Kenapa? Karena ternyata ujian kita tidak seberapa dibandingkan ujiannya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Makanya hari ini dimuliakan Allah, di antara tanda kekuasaan Allah itu apa? Adanya jalan keluar setelah serangkaian ujian yang berat. Pasti ada jalan hadirin. Pertolongan Allah itu dekat. Inna fathallahi qarib, inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Pada setiap ujian, pada setiap masalah hidup, pada setiap kesedihan, pada setiap kehilangan, pada setiap gundah gulana, kebingungan, dihadapkan suatu kesempitan, bersabarlah, karena sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya. Berhusnudonlah kepada Allah bahwa dalam setiap ujian itu semua ujian yang Allah berikan dalam hidup kita itu semuanya terukur, tidak akan mungkin di luar batas kemampuan kita. Pasti masih sesuai dengan batas kemampuan kita, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Artinya, ketika kita ini diuji oleh Allah, tetaplah bersabar dan berhusnudon, ya. Ada titik di mana nanti kita pasti akan ditolong Allah. Karena itu janji Allah kok. Ya. Janji Allah. Nah, sebagaimana kisah Yusuf ini, adanya jalan keluar setelah serangkaian ujian yang berat. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan itu pasti kemudahan. Setelah kesulitan pasti kemudahan. Hidup ini kan seperti roda, kadang-kadang di atas, tapi siap-siap pasti nanti suatu saat kita berada di bawah. Ya. Maka inilah jawaban hadirin dimuliakan Allah, mengapa kita ini terus harus dekat sama Allah, agar nanti suatu hari kita mengalami kesulitan, Allah menolong kita. Saya punya satu pertanyaan, Bu. Mengapa kalau kita ini punya banyak masalah, punya satu ujian yang berat untuk kita hadapi, ujian anak, ujian saudara, kadang-kadang ujian pekerjaan, hutang piutang, muamalah dengan orang, didolimi. Kenapa kalau kita ini setiap kali mengalami ujian itu, pertolongan Allah selalu datang di menit-menit terakhir? Jawabannya karena kita minta tolongnya di menit-menit terakhir. Makanya pertolongannya di menit-menit terakhir. Coba kalau kita ini pas masa mudah kayak gini, pas masa tenang, lagi tidak diuji kayak gini, sudah rapat-rapat ke Allah. Sekali diuji langsung ditolong sama Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah di masa mudahmu, niscaya Allah akan mengenalimu di masa tuamu, di masa sulitmu. Ya, di masa sulitmu. Ya. Kalau kita sudah kenal sama Allah, sudah dekat sama Allah di masa mudah, pasti ditolong Allah di masa sulit. Makanya saya sering mengulang ya, bahwa kualitas asli ketakwaan kita itu tidak bisa diukur di waktu-waktu sulit. Ya. Kalau kita ingin lihat ini, saya ini ketakwaannya sempurna atau enggak,
tidak bisa diukur di waktu-waktu sulit. Karena semua orang ketika berada di waktu sulit itu semuanya merapat ke Allah. Ya. Jadi takwanya itu pencitraan. Iya. Ya. Orang kalau lagi punya masalah, mesti kalau sholat shaf awal. Mesti tahajud bangun. Kenapa? Karena sudah tidak ada yang bisa dimintai tolong. Hanya Allah yang bisa dia mintai tolong. Ya. Makanya kalau kita ingin lihat kualitas asli keimanan dan ketakwaan kita itu, lihatlah di masa-masa sekarang ini, ketika lagi gampang semua urusan. Kita taat apa kita maksiat? Kalau kita taat berarti itu asli keimanan kita. Karena ketika masa mudah ini pilihannya kan dua. Taat ya ada sponsornya, maksiat apalagi. Ya. Makanya ketika kita ini ingin melihat apakah kita ini lagi bertakwa atau tidak, lihat di masa-masa mudah. Kualitas kita bertakwa itu seperti apa? Lihat di masa-masa muda. Dan bertakwa di masa mudah itu nanti akan memberikan atau menurunkan pertolongan Allah di masa sulit di menit-menit awal. Makanya lihat orang-orang soleh itu, orang-orang yang dekat banget sama Allah itu, hidupnya kayak nggak ada masalah, pandangannya teduh gitu, jalannya tenang gitu. Kenapa? Apakah hidupnya tidak pernah ada masalah? Banyak, Bu. Mungkin hutangnya lebih banyak daripada Anda. Tapi slow saja. Kenapa slow? Karena Allah menolong dia. Mau bayar, nyari uang, tiba-tiba sudah ada yang bayari. Allah gerakkan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk menolong dirinya. Hati orang-orang yang ada di sekitarnya itu condong kepadanya. Kenapa? Karena dia jaga Allah. Ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Ya. Makanya hari dimuliakan Allah ini diantara tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang bertanya dan mau menyelami kisah surah Yusuf ini, kisah Nabi Yusuf ini, ya, diantaranya sebagaimana yang telah kita bahas tadi. Kemudian, ya, di antara tanda kebesaran Allah, kata Imam Al-Alusi rahimahullahu taala, kalau yang punya bukunya halaman 68 itu ya. Kata Imam Mahmud bin Abdullah Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, beliau mengatakan, di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah tidak ada orang mukmin yang sedih lalu ia mendengar kisah Nabi Yusuf ini kecuali ia akan menjadi tenang dan kesusahan hatinya lenyap. Kalau lagi gundah, lagi sedih baca surat Yusuf. Bahkan hatta ketika kita tidak baca artinya, hati kita tenang. Ya. Kenapa? Karena memang kisah Nabi Yusuf surah ke-12 itu memang Allah jadikan ayat-ayatnya itu menenangkan hati. Apalagi terus kita tahu isinya dan tahu artinya, tahu tadaburnya. Ya. Kita nanti hanya akan mengaca bahwa ujian yang kita alami ini belum ada apa-apanya sama Nabi Yusuf. Ya. Jadi Nabi Yusuf ini memang lengkap di ujiannya, di penjara, difitnah, dibuang, ya. Kemudian nanti di penjara dilupakan sama temennya sepenjara. Nanti kalau kamu sudah keluar jangan lupa aku ya, sebutkan di depan raja. Tapi ternyata lupa, ingatnya baru setelah sekian tahun. Ya, jadi masya Allah disuruh keluar sama si istri raja, terus akhirnya ibu-ibu PKK semuanya domblong lihat kegantengannya. Terus akhirnya apa? Motong-motong jarinya sendiri. Kan kisahnya begitu, nanti kita akan bahas satu persatu. Ya, jadi fitnah. Kemudian akhirnya apa? Ujiannya bertubi-tubi dialami oleh Nabi Yusuf. Ya. Nah, kalau kita membacanya dengan baik dan dengan penuh nurani, maka kita akan mendapatkan bahwa kisah ini betul-betul akan bisa menjadikan seorang tenang dan melenyapkan kesusahan dan kesulitan hati. Kemudian hadirin dimuliakan Allah, apa yang dikatakan oleh Imam Al-Maraghi. Satu lagi ya, kalau terlalu banyak nanti faedah yang lain kita perlu bahas juga. Imam Al-Maraghi, beliau mengatakan di dalam kitab Tafsir Al-Maraghi, Imam Ahmad bin Mustafa Al-Maraghi, beliau mengatakan rahimahullah, makna dari ayat ke-7 ini adalah bahwa dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya dari pihak ayah, saudara-saudari dari pihak ayah, mengandung banyak pelajaran yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah, keagungan hikmah-hikmahnya,
dan teraturnya takdir-takdirnya serta kelembutan Allah terhadap hamba-hambanya. Jadi kalau kita baca kisah Yusuf nanti, kita akan menyimpulkan bahwa Allah itu zat yang al-latif, zat yang sangat lembut ketika ingin menetapkan takdir untuk hambanya. Ya sama kayak kita ini, Bu. Kadang-kadang kita ini dapat takdir di depan mata kita, dalam hati kita ini sesak. Karena apa? Takdirnya nggak enak. Tapi setelah sekian waktu, terus akhirnya kita bisa membaca hikmahnya. Oh, ternyata takdirnya begini ya. Oh, ternyata takdir dulu hikmahnya begini. Oh, ternyata kalau dulu saya jadi dapat mobil, ya, ternyata sekarang ya banyak orang yang tidak bisa bayar karena pandemi. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kadang-kadang Allah itu menyelamatkan kita dari sebuah musibah besar dengan memberikan sebuah musibah kecil. Makanya ketika kita dapat masalah itu kan tugas kita hanya husnudzon saja. Husnudzon sama Allah, berprasangka baik sama Allah, ya. Satu, berprasangka baiknya, oh mungkin musibah ini datang karena ada dosa masa lalu saya yang belum terhapus. Ini Allah menghapuskan dosa-dosa saya, kafarat dari dosa-dosa saya. Atau oh mungkin musibah ini datang, yang kedua, ya, mungkin Allah ingin menghindarkan saya dari musibah yang lebih besar. Kita kan sering dengar kisah apa, Bu? Kisah orang yang mesuh-mesuh, yang apa, berkata-kata kotor, yang mengumpat keadaan ketika dia kena macet di exit tol, terus akhirnya terlambat naik pesawat itu ya. Kisah nyata kan, ini beberapa kali ini, ya kan? Terlambat naik pesawat gara-gara macet di tol, ya. Tinggal 1 atau 2 menit dia ketinggalan. Wah, dia menjadi orang yang marah-marah, menjadi orang yang mengumpat keadaan. Tapi setelah setengah jam, tiba-tiba layar televisi itu ditampilkan ada berita bahwa pesawat yang harusnya dinaiki jatuh. Setengah jam yang lalu dia jadi orang yang paling mengutuk keadaan, setengah jam berikutnya dia jadi orang yang paling bersyukur di dunia. Nah itu loh, lembutnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat di sini keterangannya Imam Al-Maraghi. Anda lihat bahwa sekiranya saudara-saudara Yusuf tidak memiliki hasad kepada Yusuf, jadi Allah itu untuk menyelamatkan Yusuf dan keluarganya, Allah timbulkan rasa hasad di dalam apa? Saudara-saudara, hati saudara-saudara Nabi Yusuf. Mereka tidak akan melemparkannya ke dalam sumur kalau tidak hasad. Sekiranya mereka tidak melemparkan ke dalam sumur, Yusuf tidak akan sampai kepada Al-Aziz, Perdana Menteri yang ada di Mesir. Ya. Sekiranya Perdana Menteri tidak meyakini dengan kebenaran firasatnya tentang sifat amanah dan kejujuran Yusuf, ya, ia tidak akan merasa aman terhadap rumah, rizki dan istrinya. Ya. Tapi karena Perdana Menteri ini lihat Yusuf ini anak baik, tidak mungkin aneh-aneh. Ya, kemudian apa? Dibesarkan oleh Perdana Menteri ini. Sekiranya istri Perdana Menteri tidak merayunya untuk menundukkan dirinya dan ia berlindung darinya, maka tidak akan tampak kesuciannya Nabi Yusuf. Sekiranya istri Perdana Menteri dan kaum wanita itu tidak gagal dalam melancarkan tipu daya, ketika terus akhirnya berita bahwa istrinya Al-Aziz, ya, yang nanti ditafsir disebut namanya Zulaikha, itu mengajak berzina sama Nabi Yusuf, terus viral beritanya. Ibu-ibu PKK pada ngelihat WA-nya itu pokoknya kebak itu. Berita tentang itu trending topik. Kemudian apa? Ibu-ibu PKK akhirnya pada nyinyir. Ya. Wah, kok gelem karo pembantune dhewe, gitu kira-kira ya. Ya. Memang kayak apa sih gantengnya pembantunya? Ya. Doyan kok sama pembantunya sendiri. Akhirnya ya, Imra'atul Aziz atau Zulaikha ini nggak terima dengar omongannya ibu-ibu, nyinyirannya ibu-ibu ini. Halakoh nyinyirnya ini nggak terima dia. Ya, kemudian akhirnya apa? Zulaikha membuktikan, kalian belum tahu ya bagaimana kegantengannya Yusuf. Akhirnya diundang ke rumahnya, ya, disiapkan makanan macam-macam, buah-buahan, ada pisau di depan setiap ibu-ibu PKK ini. Kemudian apa? Nabi Yusuf bilang, ukhruj ilaihinna. Wahai Yusuf, keluarlah kamu, berjalan saja di depan mereka. Akhirnya Nabi Yusuf keluar, biasa saja Nabi Yusuf itu. Ya. Keluar, set, ibu-ibu domblong semua, Bu. Domblong dalam Al-Qur'an itu apa? Faqatta'na aydiyahunna. Ya.
sambil megang pisau itu, ibu-ibu ini terus akhirnya apa? Memotong tangannya sendiri, kotokna. Bahasa Qur'annya itu bukan koto'a, bukan kotokna, tapi kotokna. Di atas huruf to itu ada tasydid. Ya, koto'a, yukoti'u itu artinya mutilasi, Bu. Kalau koto'a itu motong, motong sudah. Tapi kalau koto'a itu motong sambil gemes, Bu. Jadi ngelihat Nabi Yusuf itu sambil, ya, begitu. Ya, sambil gemes hadirin. Karena melihat Nabi Yusuf ini ganteng luar biasa. Ya, dalam kitab-kitab terdahulu misalnya Ka'ab al-Akhbar itu menceritakan, ya Abdullah bin Salam, Ka'ab al-Akhbar, ya ulama-ulama sahabat dan tabi'in yang dulu adalah orang Yahudi terus masuk Islam, itu menceritakan kegantengannya Nabi Yusuf itu kegantengan setengah laki-laki di dunia. Ya. Makanya kalau jenengan punya suami sok ganteng, Bu, itu mongkoretan tok, Bu. Setengahnya sudah dipek sama Nabi Yusuf. Ya. Yang lainnya itu cuma tinggal sisa-sisa tok. Ya. Coba Anda bisa bayangkan tuh, setengah kegantengan manusia di muka bumi itu berarti kan ganteng sekali. Ya. Loh, lihat ujiannya Nabi Yusuf seperti itu. Kemudian kan, ya, Yusuf tidak akan dijebloskan ke dalam penjara kalau terus akhirnya tidak menjadikan para ibu-ibu PKK ini terus akhirnya terluka tadi. Ya. Sekiranya Yusuf tidak dipenjara, maka pelayan yang bertugas memberi minum kepada Raja Mesir tidak akan mengenalnya dan tidak tahu kebenaran dalam menakwilkan mimpi. Ini nanti ada pelayan yang terus nyeritakan mimpinya Raja, ya, kepada Yusuf. Karena terus akhirnya pelayan ini tahu bahwa Yusuf ini ahli dalam takwil, mewarisi ilmu ayahnya. Jadi Nabi Yakub itu jago dalam takwil mimpi. Dan ternyata Nabi Yusuf juga diberikan Allah kefahaman dalam takwil mimpi. Dan terus sampai akhir cerita, ya. Kemudian kalau terus akhirnya Raja Mesir terus akhirnya tidak percaya dengan mimpinya Yusuf, maka Yusuf tidak akan mungkin menjadi bendaharawan negara Mesir ketika itu. Sekiranya Yusuf tidak memegang jabatan ini, jadi bendaharawan negara Mesir, ia tidak akan mampu menyelamatkan kedua orang tuanya dan keluarganya dari paceklik. Ya, karena negerinya Yusuf ketika itu mengalami musim panas dan mengalami musim kering yang sangat lama. Akhirnya diselamatkan. Jadi Yusuf itu di hadapan saudara-saudara yang dulu mencelakakannya tampil secara elegan menjadi bendahara negara gitu. Dan sama sekali tidak menaruh dendam kepada saudara-saudaranya. Lihat, ini semua kan sangat lembut, hadirin. Lah perjalanan hidup kita itu juga seperti ini, hadirin. Jadi masalah apapun, badai apapun, musibah apapun datang ke dalam hidup kita itu santai aja, hadirin. Santai, dipikir mateng-mateng, cari hikmahnya, cari pesan cintanya Allah apa ini ya. Sambil terus bersabar dan berhusnudon. Kalau belum ketemu hikmahnya, kita sudah dapat pahala kesabaran, hadirin. Ya. Artinya pasti akan banyak kebaikan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kalau tidak penggugur dosa, berarti ini cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita dari musibah yang lebih besar. Kalau tidak untuk menghindarkan musibah yang lebih besar, mungkin ini cara Allah untuk menaikkan level keimanan kita sederajat dengan level para nabi. Inna asyaddan nasi balaan al-anbiya summal amsal fal amsal. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang paling dahsyat musibah dan ujiannya di dunia ini adalah para nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian yang semisal para nabi, yang semisal para nabi. Kalau hidup kita senantiasa diuji dengan musibah, maka bersyukurlah. Mungkin ini cara Allah mengangkat derajat kita seperti derajat para nabi. Dan semoga Allah nanti kumpulkan kita di surga dengan para nabi dan para rasul. Begitu. Jadi orientasinya itu jauh, ya. Jangan hanya di depan mata saja, ya. Kita harus punya orientasi jauh. Muslim itu melihatnya jauh. Mukmin itu melihat sesuatu itu pandangannya melampaui ke depan sana, bukan hanya yang ada di depan matanya. Kalau kita hanya fokus sama yang di depan-depan saja, Bu, yang ada pasti hanya khawatir dan gelisah saja. Ya, maka pelipur gelisah, pelipur lara, pelipur kesedihan itu adalah tetap bersabar dan tetap berhusnudzon sama takdir Allah. Yang terbaik itu pasti hanya dari Allah. Kalau setiap takdir itu atas izin Allah, maka pasti itu yang terbaik. Barakallahu fikum.
Udah capek belum, Bu? Jam berapa ini? Iya. Kemudian yang ke-28. Kenapa di dalam ayat ini disebutkan ayatul lisailin? Di dalam kisahnya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya ada tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang bertanya. Terus yang nggak bertanya berarti tidak dapat tanda-tanda kebesaran. Di dalam ayat ini lisailin, untuk orang-orang yang bertanya itu maksudnya adalah, kata para ulama, orang-orang yang penasaran, orang-orang yang kepo, orang-orang yang pingin taunya lebih, itu seringkali lebih banyak mendapatkan pelajaran daripada orang yang acuh, orang yang tidak mau tahu, orang yang males-malesan, ya. Makanya ketika kita ini mencoba berikhtiar membahas tadabbur kisah Nabi Yusuf ini, kita berharap kita mendapatkan banyak tanda kebesaran Allah dalam kisah ini. Beda dengan orang opo sih, nah kisah Yusuf lah ngono-ngono tok misalnya gitu ya, gitu-gitu aja ya beda. Dia tetap akan mendapatkan pelajaran, tapi ya tidak seperti ya Pak, tidak seperti orang-orang yang betul-betul penasaran ya. Makanya salah satu haknya Al-Qur'an itu apa, Bu? Ya, Al-Qur'an tidak boleh berhenti ditadaburi ya. Salah satu aduannya Rasulullah SAW kepada Allah nanti adalah inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya umatku menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang terabaikan. Kata Ibnul Qayyim, surat itu surah Al-Furqan ayat 30. Kata Ibnul Qayyim, di antara bentuk pengabaian kita kepada Al-Qur'an adalah kita tidak mau kepo sama isinya. Baca tok, hafal tok, suaranya bagus tok, tapi tidak pernah mau mentadaburi, tidak pernah tahu, pingin penasaran ini sebenarnya maknanya apa sih ya. Karena kita ini sering kepo sama status temen, tapi tidak pernah kepo sama statusnya Allah gitu ya. Kalau temen bikin status, japri temen yang lain kayak ngopong guys status kayak ya, sering kepo sama statusnya temen. Ya, kalau bikin status kita kepoin, ini lagi ada masalah oposisi, akhirnya kita lumbu, harusnya begitu kan? Harusnya Al-Qur'an itu ketika kita tahu bahwa Allah itu berfirman ini, kita agak kepo gitu. Misalnya dalam surah Al-Fil, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil." Ya. Alam tara kaifa apakah kalian tidak melihat Allah memperlakukan rombongan pasukan bergajah? Itu kalau kita mau kepo sedikit, kita akan bertanya-tanya, dari mana gajahnya itu? Kok di Jazirah Arab ada gajah ya? Ini dongeng atau kisah nyata? Ya enggak? Apa pernah kepo seperti itu kita? Kalau kita kepo sedikit, buka keterangan ulama, oh ini kan pasukan Abraha. Abraha itu kan datang dari Yaman. Agamanya agama Nasrani, cabangnya kerajaan Ethiopia yang ada di Afrika. Oh, berarti gajah-gajahnya ditransfer dari Afrika, ini gajah Afrika. Oh, dapat tadi. Dapat jawabannya kalau kita mau sedikit kepo atau sedikit ingin tahu. Makanya sama ya, di dalam ayat ini disebutkan ayatul lisailin. Akan ada tanda kebesaran Allah untuk orang yang mau bertanya, untuk orang yang mau penasaran, untuk orang yang mau menggelisahkan ayat-ayat Al-Qur'an ini. Ya. Makanya Al-Qur'an itu semakin diselami semakin banyak hikmahnya. Karena memang yang nulis Allah, yang berfirman itu Allah, bukan manusia. Kalau buku-buku bestseller J.K. Rowling, Harry Potter, Terelie dan lain sebagainya bisa membius kita ketika kita membacanya, ini yang nulis Allah. Ini kitabnya Allah, huruf per hurufnya, kata per katanya itu disusun begitu indah. Al-Qur'an ini hadir. Ya. Makanya siapapun yang membacanya pasti akan tenang Al-Qur'an. Kalau di buku-buku biasa, misalnya buku ini, Anda lihat kata pengantarnya, itu selalu penulis di akhir paragraf mengatakan tiada gading yang tak retak. Penulisan kami banyak salahnya, kalau ada salah kami mohon maaf. Tapi Allah ketika menulis Al-Qur'an, menurunkan Al-Qur'an, di awal-awal suratnya Allah katakan jelas, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Kitab ini tidak ada salahnya, kata Allah. Bedanya itu, muqaddimahnya penulis manusia sama penulis Al-Khaliq itu begitu.
Allah tegas mengatakan la raiba fi, tidak ada keraguan, mesti isinya benar. Hanya kita mau atau tidak, ya, mau atau tidak mempelajarinya, mau atau tidak menggali tadabbur, menggali tafsirnya, menggali maknanya, terus kita implementasikan dalam keseharian kita, gitu ya. Nah, ini mengapa dikhususkan bagi orang-orang yang bertanya. Artinya orang-orang yang tidak bertanya juga dapat pelajaran, tapi tidak sebanyak orang-orang yang bertanya. Contohnya orang yang tidak bertanya tetap dapat kebaikan dan manfaat apa? Kita baca Quran itu ibu-ibu, ya. Kalau kita lagi baca Quran, kadang-kadang kan kita malas buka terjemahannya ya. Ya, kita baca tok, hati kita tenang nggak? Tenang, padahal tidak tahu artinya, Bu. Coba. Tetap dapat pelajaran, tetap dapat manfaat. Itu hebatnya Quran. Kalau buku-buku biasa, jenengan baca satu paragraf, tidak tahu artinya, jenengan ulangi lagi. Tidak tahu artinya, jenengan japri penulisnya kan. Ini maksudnya apa paragraf ini? Ya, kalau sekarang kan gampang hubungi penulis, tinggal cari Instagramnya, tinggal message atau tinggal apa? Kirim pesan. Ya. Koncono dewi misalnya, ki maksudmu apa nulis ini? Kita tambah gelisah. Tapi Al-Quran tidak paham artinya saja bisa menenangkan kita. Ya. Artinya ini loh maksudnya, orang yang tidak bertanya tetap mendapat manfaat Al-Quran. Apalagi orang yang bertanya, apalagi orang yang terus akhirnya mempelajarinya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian 29, perhatikan, hiburan untuk Rasulullah. Di antara kebesaran Allah itu, kata Imam Asy'arawi, setiap peristiwa yang dialami Yusuf mengandung hiburan bagi Rasulullah untuk meneguhkan hatinya. Sehingga harapannya ketika Allah menceritakan surat ini kepada Rasulullah dan para sahabat, beliau tidak menaruh perhatian terhadap tekanan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Jadi semacam tasliyah ya, semacam pelipur lara untuk Rasulullah. Ini loh, dulu ada nabi namanya Yusuf. Ujiannya begini. Sehingga apa? Semakin teguh hatinya Rasulullah. Makanya sekali lagi ya salah satu manfaatnya atau keutamaannya surat Yusuf ini, kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi lagi galau, baca surah Yusuf, insya Allah jadi tenang. Jadi baca surah Yusufnya jangan hanya pas hamil aja, Bu. Hamil baca Yusuf, gen anakku ganteng kaya Yusuf. Loh, selain ganteng, Yusuf itu kecemplung sumur loh, Bu. Ya. Dijual orang loh, ya. Nah, kok malah ya fokus baca surat Yusuf, padahal surat-surat yang lainnya juga banyak juga dibaca juga maksudnya. Nah, itu hari dimuliakan Allah. Ya. Nah, mungkin sampai sini dulu satu ayat hari dimuliakan Allah. Insya Allah kita lanjut lagi di ayat berikutnya. Sabar, Bu ya. Memang belajar itu perlu sabar. Baru ayat ke-7 Ustaz ya, tidak apa-apa. Pelan-pelan, yang penting banyak manfaat, banyak pelajaran yang bisa kita dapat, dan yang paling penting dapat kita amalkan dalam keseharian kita. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada ya. Kita lanjut saja. Ini sampai jam berapa ini ya di sini? Udah selesai berarti ini ya, 8:30. Pertanyaan nanti bisa di luar majelis saja. Barakallahu fiik. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Bu ya, kita sudah selesai satu majelis. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam majelis-majelis berikutnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.